Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tian Saya Yos di channel Kisah Kisah Horor. Horor. Gunung, gunung, gunung. Tak habis-habisnya teman-teman jika kita membahas kisah mistis di gunung. Ini ada cerita unik rekan Yos. Jadi di salah satu channel senior di Indonesia yang memang dia notabene membahas tentang misteri. Oke. Ah, Tadi sekilas di tongkrongan saya siang tadi rekan Jos membahas tentang bertemakan cinta ini rekan Jos. Oke. Cinta pertama dan terakhir. Jadi ada sepasang kekasih memang yang salah satunya itu meninggal di Gunung Salak. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena saya penasaran. Kembali lagi seperti biasa ketika ada cerita mistis, saya pasti penasaran. Seperti gatal rekan Jos, saya ingin mencoba untuk berbagi cerita kepada teman-teman. Tapi dari sisi lain, Oke. kalau yang dibahas oleh akun YouTube senior kita itu kan dari sisi cewek. Oke. Kali ini kita membahas dari sisi cowoknya, dari sisi yang meninggal. Seperti apa sih alur dia dari pertama berangkat, kemudian perjalanan, sehingga akhirnya dia meninggal, seperti itu. Kemudian masih gak sih istilahnya sukma dia atau ruh dia sudah naik apa belum sih? Seperti itu kan Yos. Jadi ini seperti pelengkap dari akun senior kita, ya kan? Jadi telah dibahas dari sisi cewek, kita bahas dari sisi cowok. Oke. Siap. Jadi kalau dari berita yang tadi saya bahas di tongkrongan mengatakan bahwa memang sosok laki-laki ini bernama Agung dan pacarnya bernama Kak Wulan. Nah, Kak Agung ini adalah salah satu mahasiswa di sebuah universitas yang dia itu mengikuti, kalau istilah di kampus saya itu UKM, unit kegiatan mahasiswa, yaitu Mapala. Yang memang notabene Mapala itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan alam. Berarti mungkin bakti terhadap alam, bakti sosial terhadap alam, mungkin juga ada pendakian gunung seperti itu kan, Jos. Nah, Kak Agung ini kalau menurut dari keterangan Kak Wulan yang saya saksikan, memang dia berkata bahwa Kak Agung ini pergi pelatihan di Gunung Salak untuk mendapatkan Slayer. Akan tetapi nasib berkata lain. Ternyata Kak Agung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Gunung Salak dengan cara seperti itu. Kalau versi Kanjus bagaimana ini? Kalau dari sisi indigo, mungkin ada gambaran sepintas atau mungkin sudah tergambar bahkan gamblang dari awal sampai akhir. Seperti itu. Ya. Menurut saya cerita ini emang agak unik. Soalnya emang notabene saudara Agung ini dia orangnya emang ya temannya banyak, tapi dia agak orangnya tertutup lah. Tertutupnya sama cewek pun dia agak malu-malu. Menurut saya untuk saudara Agung ini, dia emang kalau sama cewek agak gimana ya, malu-malu. Anak mama ini kayaknya anak mama, nurut Pak ini. Anaknya nurut, dan saya lihat dari awal pun dia mulai kegiatan mengikuti UKM ya. UKM dia sudah mengikuti kegiatan yaitu di Gunung Gede kayaknya. Saya lihat di Gunung Gede, dan terus ada ujian untuk mendapatkan apa tadi, Slayer ya. Slayer itu ya tempatnya tepat di Gunung Salak.
Ya, Dan yang notabene mistisnya ya, sangat kental. seperti yang kita ketahui, memang kan banyak sekali tragedi-tragedi di Gunung Salak seperti betul yang sekali. dulu itu akan ada Pesawat lah, pesawat Sukhoi Sukhoi jatuh di situ. iya, yang memang seluruh penumpangnya meninggal di sana, ya kan Yos. Betul sekali. Kemudian banyak sekali cerita-cerita mistis terkait Gunung Salak. Nah, apakah ini menurut rekan Yos nanti ada pengaruh atau bagaimana kan? Mungkin itu nanti bisa diceritakan pula, tapi akan kita titik beratkan pada sisi Kak Agung. Iya. Bagaimana sih Kak Agung ini awalnya dari akhir. Ini mohon maaf dulu teman-teman, bukan berarti kita mengganggu ketenangan atau mengganggu sisi tenang dari Kak Agung. Memang mohon maaf sekali, memang notabene Kak Agung telah dipanggil oleh Allah. Siapa tahu ini teman-teman ya. Ketika Kak Agung belum bisa naik ke atas, insya Allah nanti kita baru naik ke atas. Kemudian jika masih ada pesan atau apapun yang mau disampaikan oleh Kak Agung ya rekan Jis ya, betul sekali. nanti bisa kita bantu untuk menyampaikan ke keluarga, ke teman atau ke kerabat seperti itu kan yang ya. menyaksikan lah, saudara-saudara yang menyaksikan. Mohon untuk rekan-rekan jangan salah paham dulu, bukan berarti kita menarik Kak Agung itu kita mengganggu ketenangan beliau, bukan, sama sekali bukan. Akan tetapi bila siapa tahu nanti ada pesan dari beliau atau memang Kak Agung belum bisa naik ke atas, kita bantu berdoa, kita bantu doakan supaya Kak Agung bisa naik ke atas, keluarga pun lebih tenang seperti itu kan Yos ya. Iya, betul sekali. Lebih tenang, kemudian lebih bisa istilahnya mengingat Kak Agung dengan cara berdoa, dikirim seperti itu ya kan Yos ya, daripada membuat perbincangan yang tidak ya kan. Seperti apa sih Kak Agung ini kok di sini, apakah dia masih di gunung ataukah dia masih mengikuti Kak Wulan atau gimana. Nah seperti itu. Biar Kak Agungnya yang cerita sendiri. Biar kita menemukan titik terang di sini. Betul sekali. Seperti itu. Oke. Nanti kita ajak komunikasi. Siap. Kan Yos ya. Jadi Kak Agung kita ajak komunikasi dari awal sampai akhir. Nanti kita coba untuk istilahnya minta kepada Kak Agung untuk berbagi ceritanya pada kita. Seperti apa sih Kak Agung dari awal sampai akhir itu Kak Agung di sana tuh ngapain aja, kemudian apakah Kak Agung itu jatuh atau bagaimana, seperti itu kan Yos. Tapi kalau menurut saya ini mohon maaf sekali, memang saya lihat Kak Agung masih di sana. Iya. Itu. Iya, emang masih di sana. Emang dia notabene masih apa ya? Mengganjal. Ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin. Betul sekali. Oke, rekan Jos, kita prepare daripada menunggu terlalu lama, agar supaya kita nanti bisa sesegera mungkin mendoakan beliau. Siap sekali. Oke. Kalau memang rekan Jos bisa memanggil Kak Agung ke sini, mau coba dikonfirmasi dulu, mau nggak sih untuk kita ajak komunikasi seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, rekan Jos mencoba untuk mengajak komunikasi Kak Agung. Apakah Kak Agung ini mau berbagi cerita dengan kita? Nah, seperti apa? Kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Agung? Iya. Apakah Kak Agung benar memiliki pacar yang bernama Kak Wulan? Iya, itu kekasih saya. Mohon maaf Kak Agung, apakah benar Kak Agung meninggal di Gunung Salak?
Iya. Bisa diceritakan ke Agung, mohon maaf, seperti apa sih rank awal Kak Agung dari naik sampai akhirnya, mohon maaf sekali, Kak Agung harus menghadap ke rahmatullah. Sakit. Saya coba bantu Kak Agung ya, agar supaya rasa sakit yang dirasakan Kak Agung hilang. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana lagi Kak yang dirasakan sakit Kak? Semua. Masih? Sudah mendingan Kak ya? Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf Kak Agung. Kak Agung saya tarik ke sini. Bila mana saya bisa membantu Kak Agung untuk menyampaikan sesuatu kah, atau mungkin Kak Agung mau naik ke atas, insya Allah nanti saya doakan, saya bantu. Bisa diceritakan Kak Agung awalnya seperti apa? Mohon maaf. Ya, awal saya mengikuti kegiatan, saya Evan, dan pada akhirnya ada kegiatan lagi, dan itu di Gunung Salak. Saya sudah firasat saya pengen pulang. Saya ngabarin pacar saya dan teman-teman saya karena saya ingin pulang, tapi itu tidak bisa karena saya sudah mengikuti kegiatan itu. Besok paginya saya sudah berangkat, dan saya sempat spontan menyanyikan lagu dan saya kirimkan ke pacar saya. Dan saya berangkat. Gunung Salak pun saya sudah disambut. Disambut sama siapa ini Kak Agung? Yang saya lihat penunggu Gunung Salak. Apakah Kak Agung ini memiliki penglihatan gaib? Jadi Kak Agung memang merasa bahwa di sana sudah ada yang menunggu seperti itu, firasat Kak Agung saja. Apa bagaimana ini? Firasat saya sudah ada yang menyambut saya di sana. Dan Berarti saya pun melanjutkan perjalanan untuk naik ke atas. Untuk menuju puncak Kak Agung ya? Iya. Pelatihan saya pun 3 hari. Hari pertama saya pun Evan di sana. Hari kedua saya sudah firasat kalau saya tidak di Gunung Salak. Saya meninggal karena jatuh, Kak. Saya tidak tahu kalau ajal saya sampai di sini.
apakah Kak Agung jatuh karena suatu kesengajaan atau Kak Agung jatuh karena suatu hal? Saya tidak ingat. Kak Agung tidak ingat ya. Tiba-tiba saya jatuh. Dan saya bangun pun sudah melihat jasad saya. Saya pun mencoba pulang untuk menemui pacar saya. Karena saya cinta pacar saya. Beliau pacar pertama Kak Agung. Pacar pertama dan terakhir saya sampai saya tutup usia. Setelah Kak Agung pulang ke rahmatullah, apakah Kak Agung sempat menghampiri pacarnya? Karena saya sudah berjanji untuk pulang. Mungkin ada pesan Kak Agung untuk Kak Wulan, Bapak Ibu, atau untuk teman-temannya. Saya cinta kalian. Saya sayang ada kalian. Tapi saya sudah tidak ada. Ikhlaskan saya. Doakan saya. Amin, amin, amin. Dan Amin ya saya Allah. gak pengen meninggalkan pacar saya. Kak Agung ingin naik ke atas. Iya. Apa yang bisa saya bantu agar Kak Agung bisa naik ke atas? Apa ganjalan hati Kak Agung terbesar? Saya gak ikhlas karena saya sudah tidak ada. Mohon maaf sekali Kak Agung. Bila mana Kak Agung berkenan untuk ikhlas, ridho atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, keluarga, pacar Kak Agung, dan teman-teman semuanya akan senantiasa mendoakan Kak Agung. Kak Agung pun jalannya untuk naik ke atas akan mudah. Mohon maaf sekali bila saya boleh meminta tolong kepada Kak Agung. Coba Kak Agung ikhlas atas apa yang telah Kak Agung lalui. Apa yang telah menimpa Kak Agung semata-mata itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah ikhlas. Kak Agung sudah ikhlas, sudah ridho atas apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah lebih sayang saya. Iya, pasti apapun itu yang datangnya dari Allah pasti baik, pasti terbaik. Pasti pacar Kak Agung, teman-teman Kak Agung, keluarga Kak Agung pun senantiasa mendoakan Kak Agung. Selalu, setiap saat. Saya minta maaf kalau saya ada salah kepada kalian. Dan janji-janji saya belum saya tepati. Saya minta maaf kepada teman-teman saya. Tetap ingat saya dan doakan saya.
insya Allah teman-teman Kak Agung dan orang-orang yang mengenal Kak Agung sudah mengikhlaskan. Tidak lagi ada janji yang harus ditepati. Mereka sudah ikhlas. Tidak ada tanggungan lagi yang harus diselesaikan. Semua sudah ikhlas, insya Allah. Insya Allah, insya Allah mereka mengetahui. Buat Ulan, saya sayang buat kau sampai hayat saya tetap cinta sama kamu. Saya yakin Kak Ulan pun sangat sayang sekali dengan Kak Agung. Sayang sekali. Begitu sayangnya Kak Ulan terhadap Kak Agung, pasti saya bisa merasakan bagaimana perasaan Kak Ulan saat ini. Saya sudah ikhlas karena saya sudah beda alam. Kak Agung sudah ikhlas atas apa yang telah ditetapkan Allah. Kak Agung Islam, Kak Agung coba baca syahadat 1 kali. Setelah itu Kak Agung melihat ke atas. Bila nanti ada cahaya putih, Kak Agung ikuti. Kak Agung ikuti. Kak Agung ikuti. La ilaha illallah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Bagaimana rekan Yos? Apa yang rekan terus rasakan? Ya, keganjalan hatinya masih banyak. Karena apa? Dia janji kepada pacarnya karena dia pulang. Janji, aku akan pulang. Aku akan pulang. Dan saya juga pun merasakan gimana perasaannya kalau kita kehilangan saudara yang paling kita cintai, ataupun itu teman ataupun siapa. Emang sakit, tapi ya gimana lagi, Itu sudah ketetapan Allah seperti itu. Mau bagaimanapun jika Allah sudah berkehendak, mau tidak mau, kita sebagai makhluknya hanya bisa pasrah, hanya bisa ikhlas seperti itu kan Yos. Ketika kita ikhlas, insya Allah lah, apapun itu, kebaikan-kebaikan pasti datang. Pasti akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi yang saya ketahui kan memang Kak Agung ini sosok yang baik, sosok yang manut istilahnya. Baik sekali. Ramah dengan teman-temannya, dengan keluarganya pun tidak pernah bangkang atau apapun seperti itu. Insya Allah kematian Kak Agung ini baik. Amin, amin. Insya Allah baik. Ya, pada teman-teman semua dan juga penonton lah, tetap jaga teman ataupun saudara kita Selagi mereka masih ada. Betul sekali. Bahagiakanlah. Karena apa? Saya juga mengalami kehilangan teman itu memang sakit. Kehilangan teman hidup itu sakit, apalagi kehilangan teman yang dia meninggal seperti itu rekan Yos. Akan tetapi sebagai teman yang baik, walaupun teman kita masih hidup ataupun sudah dipanggil oleh Allah, jika kita ingat dia, tidak ada salahnya kalau kita mengirim doa. Betul sekali. Walaupun dia masih hidup, walaupun teman kita masih hidup, setidaknya dengan doa kita, ya kan, hal-hal buruk yang akan menimpa teman kita setidaknya berkurang lah rekan Yos. Seperti itu. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita semogakan terhadap Allah,
siapa tahu diijabah seperti itu. Ya, amin. Ya semoga Kak Agung bisa tenang di sana, dan juga saudara ataupun Kak Wulan pun bisa ikhlas. Bapak ibunya pun senantiasa mengingat. Teman-temannya pun saya harapkan juga mengingat, mengenang dengan cara mengirim doa, disedekahkan, diniatkan untuk Kak Agung, atas nama Kak Agung. Siapa tahu dengan cara-cara seperti itu, mungkin namanya manusia pasti punya salah kan Yos? Iya. Pasti punya salah, punya kekhilafan, itu wajar. Memang itu manusia seperti itu kan. Nah, akan tetapi saudara-saudara kita yang telah meninggal, ketika kita kirim doa, kita sedekahkan jariyah kepada beliau, insya Allah amal-amal baik itu akan terus kembali kita. Pertama kembali ke kita, kedua juga kepada yang diniatkan seperti itu. Terus kan. Oke, berarti kesimpulan untuk cerita kita kali ini adalah hargai selagi ada, kenang ketika sudah tidak ada. Karena kita pun akan seperti beliau, kita pun akan menyusul beliau-beliau yang telah mendahului kita, seperti itu kan Yos? Iya. Karena kematian pun tidak bisa ditentukan. Benar. Tidak ada jadwalnya. Benar. Kita tidak bisa meminta kita mati dalam keadaan seperti apa. Tidak bisa emang. Kak Agung pun tidak mungkin mau menerima kematian seperti itu. Tapi itu sudah ketetapan Allah seperti itu. Betul sekali. Kita tidak bisa menolak karena Allah yang telah menentukan. Iya. Seperti itu. Ya. Makanya kita hati-hati. Ya, pesan pun buat Kak Wulan pun, ya tetap sabar, tetap dikenang. Kak Agungnya tetap, kalau tetap didoakan ataupun tetap diingat, senang pasti. Dan tadi ada pesan juga dari Kak Agung, dia meminta maaf atas apa? Janji yang pernah dia ucapkan tapi belum terlaksana. Kemudian tanggungan yang masih dia miliki tapi belum diselesaikan. Saya harap siapapun itu yang pernah berbuat janji dengan Kak Agung, atau Kak Agung pernah berjanji dengan siapapun itu, coba ikhlaskan, coba ridho. Agar apa? Agar Kak Agung pun lebih lagi tenangnya, lebih lagi merasa nyaman di sana. Insya Allah nanti di akhir video atau setelah kita adakan cerita ini, kita doakan Kak Agung. Kita doakan Kak Agung. Benar-benar kita doakan agar Kak Agung mendapat energi-energi positif seperti itu. Tadi Kak Agung alhamdulillah sekali, setelah beliau syahadat, pintu langit terbuka dan beliau naik ke atas, langsung menghadap ke rahmatullah langsung. Jadi dia sudah tidak terkatung-katung di dunia. Kasihan rekan. Semoga tenang. Iya. Amal ibadahnya diterima. Amin. Semoga husnul khotimah. Amin. Apapun itu, semoga amal ibadah dari Kak Agung diterima oleh Allah. Kesalahan-kesalahannya diampuni. Amin. Keluarga diberi ketabahan. Teman-temannya Kak Wulan pun diberi ketabahan supaya lebih tegar lagi, lebih semangat lagi menjalani hidup walaupun tanpa Kak Agung. Kak Agung pun juga di sana mungkin berdoa untuk teman-temannya, untuk Kak Wulan, untuk keluarganya. Semoga yang terbaik. Semoga bahagialah Kak Wulan. Kita juga mendoakan agar kepada teman-temannya Kak Agung, Kak Wulan, keluarganya, kerabat semuanya senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Allah, panjang umur, sehat selalu semuanya, seperti itu. Oke, rekan Jos, mungkin segitu dulu cerita kita untuk malam hari ini. Teman-teman juga, pesan yang dapat kita ambil tadi seperti yang saya sampaikan. Mungkin sekian cerita saya untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk kalian semuanya like, komen,
subscribe, kemudian share kepada siapapun yang mungkin harus mengetahui cerita ini, yang harus mengetahui tentang kisah ini. Seperti itu kan, Jas. Kita pun tidak menuntut. Sekali lagi, kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil sisi positifnya, silakan diambil, silakan diaplikasikan, silakan dibagikan. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Saya Tian, Saya Yos, dan semua tim kisah horor pamit undur diri. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.